TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pembahasan proposal perdamaian lanjutan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat meminta debitur Kresna menyampaikan data reasuransi terhadap asuransi pemegang polis digelar pada Rabu tanggal 20 Januari 2021. Dalam pembahasan proposal, Sukisari juga meminta perhatian atas PKU OJK di mana harus segera menyelesaikan 3 masalah, yaitu 1. Menurunkan konsentrasi penempatan investasi pada pihak terafiliasi grup Kresna menjadi hanya 10%. Hal ini agar perusahaan dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang mengatur bahwa perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi. 2. Agar kewajiban terhadap seluruh pemegang polis antara lain dengan membuat kesepakatan penyelesaian kewajiban dalam 30 hari. Supaya debitor tidak melanggar ketentuan pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah. POJK tersebut mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar mana yang lebih singkat. 3. Atas ketentuan rasio pencapaian solvabilitas minimum sebesar 100% supaya debitor tidak melanggar ketentuan pasal ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang mengatur bahwa perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari MMBR. Selamat siang, saya Sukisari SH, barusan menghadiri rapat kreditur hari kedua. Sebenarnya kemarin menyusun jadwal jelaskan aneh, kenapa mesti dipecah dua, harusnya memang ada votingnya. Itu juga terjadi masalah kalau terjadi voting. Di dalam rapat itu kami mempertegas lagi atau menanyakan tambahan, yaitu asuransi harusnya ada reasuransinya. Nah, bagaimana dengan kondisi atau pertemuan reasuransi? Kalau asuransinya tidak bisa membayar, harusnya reasuransi bisa membayar para nasabah atau para pemegang polis, termasuk klien saya. Nah, itu yang saya tadi sampaikan, tapi belum dijawab dengan tuntas karena jalannya rapat itu kurang terlalu kondusif karena kurang ada kesempatan berbicara, menambahkan dengan alasan kemarin kami sudah sampaikan. Dan kemarin juga kami sampaikan, tadinya kami ingin pertegas adalah masalah PKU. Ya, PKU ini di dalamnya itu adalah masalah concentration group, investasinya 90% lebih, sehingga ketentuan dari OJK meminta grup Kresna atau konsentrasi resti grup Kresna itu diturunkan menjadi maksimum cuma 10%. Kemudian kewajiban kepada pemegang polis harus diselesaikan dalam 30 hari. Nah, itu yang kita belum tahu langkah-langkah harus dilakukan apa, dan juga harus modal Kresna Life itu harus ada 100%, harus ada penyetoran modal. Nah, hal ini yang tadi dijanjikan ada pembulian polis, tapi kita lihat aja apakah benar akan terjadi pembulian polis, sehingga hak-hak pemegang polis termasuk klien kami sebagai salah satu pemangku kepentingan itu akan diperhatikan. Kemudian kemarin kami minta 30% dikaitkan dengan proyeksi pendapatan dari rencana pendanaannya, itu yang kita akan minta. Nah, untuk jelasnya nanti kami akan tuangkan di dalam tanggapan secara tertulis supaya semuanya itu jelas, sehingga ada data, dokumentasi dan tercantum di dalam berita acara rapat-rapat kreditur. Terima kasih, selamat siang. Sukisari SH juga mengingatkan agar dalam proposal dicantumkan tertulis perbaikannya, yaitu 1. Bagi kreditor yang sudah jatuh tempo wajib dibayar dulu tanpa ada grace period. 2. Prioritas bagi yang meninggal dan yang sakit sesuai manfaat. 3. Prioritas bagi yang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas dan korban PHK. 4. Pemulihan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan polis asuransi.
5 debitur wajib membayar uang muka paling sedikit 30% atau sisa 70% bisa dicicil maksimal 4 tahun dengan simulasi cicilan pertama 20%, tahun kedua 20%, tahun ketiga 20%, dan tahun keempat 10%. 6. Semua harus ada jaminan tertulis dalam proposal. 7. Mendapat MTI sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia. Sayangnya kesempatan untuk menyampaikan usul dalam rapat ini dibatasi. Demikian dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.